Video amatir yang sempat direkam seorang nelayan Natuna memperlihatkan kapal perang asing milik Tiongkok mondar-mandir di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau 13 September lalu. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus mendalami aliansi AUKUS yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, tidak hanya Perancis dan Uni Eropa yang kecewa, China bahkan mengungkapkan kemarahannya terhadap kerjasama militer AUKUS. Today, on the 16th of September, the Prime Minister announced an enhanced trilateral security partnership between Australia, the United Kingdom, and the United States, to be known as AUKUS. The first major initiative under AUKUS is the acquisition of a nuclear-powered submarine capability for our Navy. Selamat datang kembali di Indonesia Defense Review. Pada beberapa hari ini, kita sering mendengar bahwa kapal-kapal dari Angkatan Laut dan Coast Guard Cina sering berlayar melewati perairan ZEE Indonesia di Natuna Utara. Hal ini menyebabkan situasi di wilayah tersebut menjadi panas, apalagi ketika sebuah destroyer PLAN berlayar di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil langkah tegas dan menempatkan beberapa aset tempur di Natuna, mulai dari kapal perang dan pesawat patroli maritim. Selain itu, TNI AD telah mempersiapkan batalion komposit di Natuna sebagai upaya pertahanan terakhir. Belum selesai permasalahan dengan Cina di Natuna, Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa Australia berencana untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan Amerika dan Inggris. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai potensi konflik Asia-Pasifik yang melibatkan Indonesia. Langkah apa yang akan diambil oleh Indonesia untuk menghadapi Cina yang semakin agresif di LCS? Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia perihal keputusan Australia yang akan mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir? Dan yang terpenting adalah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia bila mana konflik tersebut terjadi? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan topik ini, akan sangat membantu bila para viewers memberikan like dan komentar untuk membantu algoritma YouTube agar merekomendasikan video kami kepada yang lain. Dan bila mana video kami bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan subscribe ke channel ini. Semenjak tahun 2009, Cina secara agresif melakukan upaya ekspansi wilayah di Laut Cina Selatan, terutama di Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel, yang berdasarkan pada peta Nine Dash Line. Nine Dash Line sendiri merupakan garis demarkasi yang digunakan oleh PRC untuk menandai klaimnya di sebagian besar Laut Cina Selatan. Peta NDL sendiri berasal dari dua orang kartografer yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri Republik Cina. Peta tersebut berdasarkan pada peta buatan Profesor Geografi dari Beijing Normal University pada tahun 1936 oleh Bai Meiju. Cina telah membangun beberapa pulau buatan yang disebut taktik Lily-Pad. Taktik ini dapat digunakan untuk membangun fasilitas militer, mulai dari bandara, pelabuhan, dan banyak lainnya. Mereka juga telah menempatkan berbagai macam rudal jelajah, rudal anti kapal, dan rudal pertahanan udara berlapis di pulau-pulau buatannya. Perlu diketahui bahwa Cina memiliki armada PLAN yang tidak bisa dianggap remeh bahkan oleh Seventh Fleet US Navy sekalipun. Hal ini dikarenakan PLAN telah menempatkan berbagai macam kapal kombatan di wilayah tersebut, mulai dari kapal induk Type 002 Shandong, Amphibious Assault Ship Type 075 Hainan, Destroyer Type 055 Dalian, dan terkhususnya Destroyer Type 052 Kunming yang beberapa hari lalu terlihat di wilayah perairan ZEE Indonesia. Belum lagi ancaman pesawat dari Angkatan Udara Cina, terkhususnya pesawat bomber H-6
yang dapat dilengkapi rudal jelajah. Seperti pada gambar ilustrasi ini, terlihat jelas bila mana pesawat fighter bomber Cina melakukan flight dari pulau-pulau buatan tersebut, maka pesawat-pesawat tersebut dapat menjangkau wilayah NKRI, terkhususnya Pulau Kalimantan yang merupakan lokasi calon ibu kota baru. Perlu diketahui bahwa TNI tidak memiliki aset yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi di LCS. Sementara Australia sendiri telah memutuskan untuk melakukan pengembangan dan akuisisi kapal selam bertenaga nuklir untuk menggantikan 6 unit kapal selam Collins Class milik Royal Australian Navy. Program kapal selam nuklir ini merupakan salah satu benefit yang didapat oleh Australia dalam perjanjian Fakta Trilateral AUKUS. AUKUS merupakan fakta pertahanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika yang beroperasi di region Indo-Pasifik. Fakta pertahanan ini terbentuk atas dasar kekuatan militer Cina yang semakin berkembang pesat dan agresif di LCS. Keputusan akuisisi kapal selam nuklir ini dilakukan karena beberapa faktor. Attack Class Submarine dari Naval Group memiliki kapabilitas dan nilai strategis yang lebih rendah daripada kapal selam nuklir yang memiliki endurance yang jauh lebih tinggi. Apalagi, kapal selam nuklir tersebut dapat meluncurkan rudal jelajah Tomahawk. Proses pembangunan kapal selam yang terlalu lama dari tahun 2030 hingga 2050. Adanya pembengkakan biaya dari 50 miliar US dollar menjadi 90 miliar US dollar. Yang terakhir adalah kurangnya partisipasi industri lokal Australia dalam mega proyek ini. Tentu saja pembatalan kontrak ini membuat Prancis sangat marah pada Australia dan Amerika. Selain itu, Australia harus membayar denda sebesar 500 juta US dollar. Indonesia juga menyayangkan keputusan yang diambil oleh Australia dikarenakan hal tersebut dapat membuat proyeksi kekuatan di kawasan meningkat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa eksistensi dari AUKUS dan kapal selam nuklir Australia dapat menimbulkan perang dingin. Indonesia sendiri sejak dulu telah menganut kebijakan politik bebas aktif, sehingga Indonesia masih kental dengan anggapan Zero Enemy and Thousand Friends yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi, kebijakan politik ini sudah tidak relevan dengan kondisi geopolitik saat ini. Dikarenakan situasi dan kondisi di Asia Pasifik yang tidak menentu dan semakin tingginya kegiatan militer Cina di Laut Cina Selatan. ASEAN sendiri terlihat tidak kompak dalam menghadapi agresivitas Cina di LCS, seperti Malaysia yang memihak kepada Cina, Filipina yang mendukung AUKUS, dan beberapa negara lain yang masih bungkam tentang hal ini. Lalu langkah apa yang harus diambil oleh Indonesia saat ini? Bila mana Indonesia masih bersikukuh untuk menggunakan kebijakan non-blok seperti saat ini, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang mumpuni untuk menghadapi situasi terburuk. Akan tetapi, realitanya adalah kekuatan yang dimiliki oleh TNI dibandingkan dengan kekuatan Cina. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak dapat melawan kekuatan besar Cina sendirian, dan akan sangat bijak bila Indonesia menjalin hubungan baik dengan blok barat, terutama AUKUS. Hal ini dikarenakan AUKUS memiliki ketertarikan untuk membangun relasi baik dengan Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, dan Korea Selatan. Bukan malah sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Rektor UI bila kita harus berpihak dengan Cina. Hal ini dikarenakan Cina yang berkeinginan untuk mengekspansi dan mengklaim wilayah LCS berdasarkan NDL, terutama wilayah ZEE Indonesia bagian Natuna Utara.
Tentu saja kita tidak dapat memandang sebelah mata mengenai pentingnya ZEE bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan kita dapat mengelola dan memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut. Tidak seperti yang diklaim oleh beberapa orang, di mana klaim Cina atas ZEE Indonesia bukanlah sebuah ancaman. Sebagai negara yang berdaulat, sudah seharusnya Indonesia mengambil langkah yang tepat dan menyadari bahwa di LCS terdapat kekuatan besar yang tidak akan tunduk bila Indonesia hanya mengeluh. Indonesia juga harus menyadari bila TNI tidak sekuat apa yang kita percayai seperti GFP dan kaum Bravo-Bravo ungkapkan. Mulai dari alutsista dan manpower TNI yang kurang memadai baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Lalu yang terakhir adalah Indonesia harus mulai belajar untuk memproyeksikan ancaman yang nyata seperti eksistensi PLAN di LCS, bukan meributkan sesuatu hal yang masih jauh dari realisasi seperti rencana kapal selam bertenaga nuklir milik Australia. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai situasi di Natuna saat ini? Setujukah Anda bila mana Indonesia masih berada di posisi non-blok? Dan langkah apa yang seharusnya diambil oleh Indonesia bila mana terjadi perang di LCS? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.